فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita sampai pada jenis syirik yang keempat dari syirik akbar, yaitu apa, Abdul Hafid? Syirkul mahabbah. Taib, mana seseorang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mencintai Allah atau lebih. Setelah kita lewati kemarin, mahabbah merupakan dasar dari semua amalan dan bahkan dasar dari semua bentuk beragama. Orang beragama dengan agama apapun, dasarnya adalah adanya mahabbah. Nah, sesuai dengan kadar besar kecilnya mahabbah ini, seorang akan menunaikan ajaran agamanya dan membelanya. Dan seorang muslim ketika beragama Islam yang hakikatnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, maka harus mengedepankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk-bentuk kecintaan. Baik, nah sekarang apa dalil tentang syirik mahabbah ini? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa dalilu qawluhu ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah, yadhkuru ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya wa ma lahum fid daril akhirati haitsu ja'alu lahu andadan ay amsalan wa nudhara. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah di dunia, dan apa yang mereka dapat kelak di akhirat, di mana mereka di dunia menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala andad. Nah, apa makna andad? Kata Ibnu Katsir, ay amsalan wa nudhara, ya, yaitu sesuatu yang disamakan dengan Allah, yang dijadikan tandingan bagi Allah. Ini andad. Ya'budunahum ma'ah, yang orang-orang musyrikin tersebut beribadah kepada tandingan-tandingan bagi Allah itu bersamaan dengan mereka beribadah kepada Allah. Wa yuhibbunahum kahubbih, dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Wa huwallahu la ilaha illahu, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia. Wala didda lahu wala nidda lahu wala syarika lah wala syarika ma'ah. Nah, tidak ada yang mampu untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula ada
tandingan baginya serta tidak ada yang menyekutuinya. Wa fi sahihain an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyud dzanbi a'dzam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dan dalam sahihain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi mengatakan, engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Allah menciptakan kita, berikan rezeki kepada kita, tapi kok malah kita menjadikan bagi Allah tandingan. Yang tandingan ini tidak memberi rezeki, tidak menciptakan. Nah, ini kondisi orang-orang musyrikin yang mereka mencintai tandingan-tandingan yang mereka buat sebagaimana mencintai Allah, itu dihukumi Allah Subhanahu wa taala musyrik. Dan di akhirat mereka kekal di dalam neraka. Apalagi yang mencintai selain Allah melebihi kecintaan kepada Allah, atau bahkan yang sama sekali tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu lebih kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang musyrikin terhadap Allah, ataupun dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin terhadap tandingan-tandingan yang mereka adakan itu. Ada dua penafsiran dalam masalah ini. Nah, kenapa mereka lebih mencintai Allah, yaitu orang-orang yang beriman, lebih kuat kecintaannya kepada Allah, walihubbihim lillah, ya, dikarenakan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tamami ma'rifatihim bih, dan karena kesempurnaan ma'rifah mereka terhadap Allah. Ini menunjukkan semakin seorang mengenal Allah akan semakin kuat rasa cintanya. Orang yang tidak ada kecintaan pada Allah atau kurang kecintaannya kepada Allah karena tidak mengenal, wa tauqirihim wa tauhidihim lah, serta pengagungan dan pentauhidan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. La yusyrikuna bihi syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Bal ya'budunahu wahdah, bahkan mereka beribadah kepada Allah semata. Wa yatawakkaluna alaih, dan bertawakal hanya kepada Allah saja. Wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaih, dan mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua perkara-perkara mereka di kehidupan dunia ini. Semuanya mereka sandarkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu rasa cintanya kepada Allah melebihi kecintaan orang-orang musyrikin terhadap sesembahan mereka, ataupun kecintaan musyrikin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi ta'rifi hadza syirik, dan Ibnu Al-Qayyim mengatakan tentang pengertian syirik ini. Yang dimaksud syirik ini syirik apa? Yang dimaksud hadza syirik itu syirik apa? Wais. Syirkul mahabbah. Nah, syirkul mahabbah itu apa? Kata Ibnu Al-Qayyim, asyirku billahi fil mahabbati wat ta'zim, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan dan pengagungan. Ini syirik mahabbah. Bentuknya bagaimana? Bi an yuhibba makhluqan kama yuhibbullah, dengan mencintai makhluk seperti mencintai Allah.
Fahadha minasyirki alladhi la yaghfiruhullah. Dan ini termasuk dari syirik yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Wa huwa syirkul ladzi qala subhanahu fihi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah al-ayah. Sebagaimana ayat ini disebutkan oleh Syekh dalam dalil, ya. Itulah syirik yang Allah katakan dalam ayat ini. Syirik akbar. Wa qala ashabu hadza syirki li alihatihim wa qad jama'athumul jahim. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ya, pelaku-pelaku syirik ini kelak akan mengatakan kepada sesembahan-sesembahannya dalam keadaan mereka sudah dikumpulkan bersama-sama di neraka jahanam. Mereka katakan, demi Allah, sungguh kami dulu berada dalam kesesatan yang nyata tatkala kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Penyamaan dari sisi apa yang dimaksud di sini? Hendaknya Hamzah dari sisi kecintaan. Taib. Wa ma'lumun annahum ma sawwahum bi subhanahu fil khalqi wal rizqi wal imatati wal ihya'i wal mulki wal qudrati. Dan merupakan perkara yang telah diketahui bahwasanya orang-orang musyrikin itu tidak menyamakan Allah atau tidak menyamakan sesembahan-sembahan mereka itu, tandingan-tandingan yang mereka buat itu dengan Allah, ya. Tidak mereka samakan dari sisi penciptaan. Demikian pula rizki, mematikan, menghidupkan, menguasai jagat raya serta kemampuan. Mereka tidak menyamakan berhala-berhalanya dengan Allah dari sisi ini. Lalu apa penyamaannya? Wa innama sawwahum bihi fil hubbi wat ta'alluhi wal khudu'i lahum wat tadallul. Tapi hanyalah mereka menyamakan tandingan-tandingan itu dengan Allah dari sisi kecintaan. Ini syirik mahabbah. Wa ta'alluhi wal khudu'i lahum wat tadallul. Demikian pula dari sisi peribadatan dan perendahan diri serta penghinaan diri kepada mereka. Ini syirik apa? Indah Nasrul? La, syirik mahabbah yang jelas depan fil hubbi, dalam syirik mahabbah. Kalau berikutnya wa ta'alluhi wal khudu'i lahum wat tadallul, ini jenis syirik apa? La, syirik akbar yang mana dari 4 jenis yang telah kita lewati? Syirik yang mana ini? Badri? Syirkud dakwah atau syirkud doa. Ya, karena ini ibadah, penghinaan diri. Taib. Wa qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa minal umuri al-mubayyinati li tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ayatul baqarati fil kuffar alladzina qala Allah taala fihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan di antara perkara yang menjelaskan penafsiran tauhid dan syahadah la ilaha illallah yaitu ayat di surat Al-Baqarah terkait orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka sama sekali tidak akan keluar dari neraka. Baik. Nah, siapa yang dimaksud dengan mereka ini wa ma hum bi kharijina minan nar? Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala vonis tidak akan keluar dari neraka. Kalau kita perhatikan konteks ayat afwan. Nah, mulai dari ayat yang ke-165. Nah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah
walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab idh tabarra'a alladzina ittabi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'aw al-'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ya, di dunia orang-orang musyrikin mencintai tandingan-tandingan yang mereka buat, dan ketika di akhirat, nah, yang diikuti yaitu tandingan-tandingan tersebut berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya, dan mereka semua melihat azab, dan wataqatta'at bihimul asbab, yakni al-mawaddah, sudah putus semua antara mereka rasa cinta mencintai sudah terputus, yang adanya cuma saling membenci, berlepas diri, bermusuhan. Ya, orang-orang yang saling mencintai di dunia, kawan, kalau bukan karena Allah, di akhirat akan menjadi bermusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Maka orang-orang musyrikin yang dulu mencintai, beribadah kepada tandingan-tandingan selain Allah itu berangan-angan, seandainya kami dikembalikan ke dunia maka kami akan berlepas diri dari mereka-mereka itu sebagaimana mereka telah berlepas diri dari kami. Tapi tidak ada faedahnya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Nah, rangkaian ayat ini, ikhwan, 3 ayat sangat jelas menerangkan tentang kondisi orang-orang musyrikin di dunia dan bagaimana akhirnya kelak di akhirat. Wa dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Allah sebutkan bahwasanya mereka itu mencintai ya tandingan-tandingan yang mereka buat seperti mencintai Allah. Fadalla ala annahum yuhibbunallaha hubban 'azima. Ini juga menunjukkan bahwasanya mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Cuman kecintaan kepada sesembahan selain Allah lebih besar. Paham? Di sini isbat bahwasanya orang-orang musyrikin dulu itu mencintai Allah tidak? Mencintai Allah tidak, Habib? Mereka mencintai Allah. Dan ada kecintaan besar, cuman mereka sekutukan kecintaan itu. Taib. Falam yadkhulu fil Islam. Dan mereka tidak masuk ke dalam Islam dengan sebab itu. Padahal mereka mencintai Allah. Dikarenakan mereka selain mencintai Allah juga mencintai tandingan-tandingan yang mereka buat melebihi kecintaan kepada Allah. Nah, fa kaifa biman ahabban nidda akbar min hubbillah. Fa kaifa biman lam yuhib illa nidda wahdah. Terus bagaimana keadaan orang yang mencintai tandingan lebih besar daripada kecintaan kepada Allah? Yang sama saja, yang mereka menyamakan rasa cintanya kepada Allah dengan rasa cinta kepada tandingan-tandingan yang mereka buat itu dihukumi musyrik, kekal di dalam neraka, apalagi yang lebih mencintai tandingan-tandingan itu, atau bahkan lebih orang-orang yang tidak mencintai kecuali kepada tandingan-tandingan yang mereka buat saja. Ini sangat gamblang. Nah, sekarang faidatun mutammimah, faidah penyempurna. Al-mahabbah fi asliha tanqasimu ila thalathati aqsam. Mahabbah pada dasarnya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama mahabbatun wajibah, rasa cinta yang wajib. Wa hiya mahabbatullah wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah taala minal ibadati wa ghairiha. Ini mahabbah yang wajib. Apa itu mahabbah wajib? Yaitu mencintai Allah dan Rasulnya serta mencintai apa saja yang Allah cintai berupa peribadatan dan yang lainnya. Berarti ada 3 unsur pokok, ikhwan. Nah, wajib mahabbah yang diwajibkan.
Ya, mahabbah yang diwajibkan apa tadi Muhammad? Yang pertama apa? Wajib mencintai Allah. Yang kedua mencintai Rasulnya. Yang ketiga apa Fatur? Mencintai apa saja yang Allah cintai. Apa saja yang Allah cintai wajib kita cintai. Nah, berupa ibadah dan yang lain. Yang kedua dari jenis mahabbah, mahabbatun tabi'iyatun mubahah. Mahabbah tabi'i yang sifatnya mubah, boleh. Kamahabbatil walidi liwaladi, seperti kecintaan walid, ada alifnya, walid itu apa? Orang tua. Liwaladihi, kepada anaknya. Orang tua mencintai anaknya, mahabbah tabi'iyah. Wal insani li sadiqihi, sebagaimana pula kecintaan seseorang kepada sahabatnya. Walimalihi, dan juga kecintaan seseorang pada hartanya, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Baik. Nah, mahabbah ini akhwan mubah asalnya, tapi syaratnya ada untuk tetap pada tingkatan mubah. Jadi mahabbah tabi'iyah hukum asalnya apa? Qadir? Boleh, mubah. Cuman syaratnya apa? Wa yushtaratu fi hadhihi al-mahabbah alla yashabaha dhullun wala khudu'un wala ta'zim. Sampai di mana bacanya Abdul Hafid? Istimak. Sehingga ketika disuruh baca bisa. Dipersyaratkan pada mahabbah yang tabi'iyah ini untuk tidak menyertainya dhullun, penghinaan diri, wala khudu'un, serta ketundukan, wala ta'zimun, dan pengagungan. Fa in sahibaha dzalik fahiya minal qismits tsalits. Terus apabila rasa cinta yang merupakan tabiat kok ada penghinaan diri padanya atau ketundukan yang sangat kepadanya dan pengagungan kepadanya, maka ini beralih dari tingkatan mahabbah yang sifatnya mubah kepada mahabbah yang tingkatannya syirik, yaitu pada jenis yang ketiga. Paham? Ini bahaya. Makanya jangan sampai seorang ketika mencintai seseorang di dunia kemudian sampai apa? Ada penghinaan diri kepadanya. Nah, sampai pengagungan, menghinakan diri dan pengagungan serta khudu' padanya. Ini akan menjatuhkan dari tingkatan yang mubah ke tingkatan syirik. Kenapa? Karena zul, penghinaan diri yang diiringi dengan mahabbah, itulah hakikat apa? Puncak penghinaan diri yang diiringi dengan mahabbah itu hakikat apa, Abdurrahman? Ghayatul hubbi ma'a ghayatu az-zulli, ma'a ghayatiz zulli. Itu hakikat apa? Kita menghinakan diri diiringi rasa cinta, itu hakikat apa? Hakikat apa, Ali? Hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu kan kita menghinakan diri kita pada Allah. Makanya kita dalam sholat, ruku, sujud, kita menghinakan diri kita pada Allah, diiringi rasa cinta, itulah ibadah. Makanya kalau kecintaan kok tak sampai kita diiringi dengan apa? Rasa penghinaan diri padanya, kemudian pengagungan kepadanya, maka sampai tingkatan ibadah. Jadinya apa, Akmal? Kalau sampai tingkatan ibadah ikut diarahkan kepada orang lain walaupun orang tua, jadinya apa? Jadinya syirik. Qala wa yushtaratu aidan alla tasila ila darajati mahabbatihi lillah wa mahabbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dipersyaratkan juga, ini syarat yang kedua,
untuk rasa cinta yang tabi'i ini tidak sampai pada tingkatan seperti mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus dikontrol. Kenapa? Karena rasa cinta yang harus kita tempatkan pertama kali paling tinggi derajatnya adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mencintai satu perkara yang tabi'i kok melebihi atau sama dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka masuk dalam hal yang dilarang. Fa in sawadha aw zadat 'alaiha fahiya mahabbatun muharramah. Apabila disamakan atau bahkan lebih daripada rasa cinta pada Allah dan Rasulnya, maka itu kecintaan yang diharamkan. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, baik, perhatikan ayat ini. Katakanlah wahai Nabi, jika bapak kalian dan anak-anak kalian serta saudara-saudara kalian dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum serta keluarga kalian, dan harta yang kalian upayakan, serta perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kalian senang meninggalnya, nah itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya serta jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai datang ketetapan dari Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ini fatarabbasu, ya tunggulah. Nah, tunggulah. Ini ancaman yang keras, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah bagi orang-orang yang fasik. Mahabbah jenis yang ketiga, mahabbatun syirkiyah, wa hiya an yuhibba makhluqan mahabbatan muqtarinatan bil khudu'i wa ta'zim. Wa hadhihi hiya mahabbatul ubudiyyah allati la yajuzu sarfuha li ghairillah. Ya, rasa cinta yang syirik, yaitu apa? Mencintai makhluk dengan kecintaan yang diiringi khudu' dan ta'zim. Ya, perendahan diri, penghinaan diri, dan pengagungan terhadap yang dicintai. Nah, ini rasa cinta yang mencapai tingkat ibadah yang tidak boleh diarahkan kecuali kepada Allah, sehingga tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sarafaha li ghairihi faqad waqa'a fi syirkil akbar. Siapa saja mengarahkan ini kepada selain Allah, maka sungguh dia terjatuh dalam syirik akbar. Qala Allah Ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini jelas. Baik, tiga jenis mahabbah. Nah, wajibah, kemudian tabi'iyah, mubahah, diingat syaratnya. Diingat syaratnya. Kapan saja keluar dari syarat tersebut, jatuh dalam jenis yang ketiga, mahabbah syirkiyah. Di sana ada yang menambahkan pembagian untuk yang keempat, yaitu mahabbah muharramah, yaitu apa? Rasa cinta yang mengakibatkan seseorang terjerumus dalam keharaman, tapi tidak sampai tingkatan syirik. Baik, ini mahabbah yang muharramah, kecintaan kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Tabi'iyah, tapi apa? Diarahkan kepada sesuatu yang tidak syar'i, maka ini jatuhnya muharramah. Mahabbah muharramah, tidak sampai syirkiyah. Baik, barakallahu fikum. Untuk faedah berikutnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.